512. Antara ngidam dan melahirkan S3. Beberapa bulan kemudian. Saat ini kehamilan Aminah sudah 5 bulan. Sedangkan Yasmin sudah hamil 9 bulan. Yasmin yang tengah hamil besar itu sendirian di rumah, sebab Ihsan sedang sibuk mengajar. Dan Askia yang selain tidak tinggal di rumah ini lagi, ia juga bekerja kembali di restoran karena hingga saat ini ia tak kunjung hamil kembali. Jam masih menunjukkan pukul 9 pagi. Ihsan baru saja meninggalkan rumah 1 jam yang lalu. Yasmin yang terbiasa dengan keramaian itu mulai jenuh. Aku harus ngapain lagi, ya? Gumamnya. Karena sudah hampir 1 jam hanya guling-gulingan di kasur. Oh iya, kenapa aku gak minta Mila dan Cindy main kesini aja? Gumamnya lagi setelah berpikir cukup lama. Yasmin pun buru-buru mengambil ponselnya yang terletak di nakas, lalu mengetik sebuah pesan teks di grup WhatsApp yang ia buat dengan 2 sahabatnya itu. Guys, kita ngumpul. Yuk. Aku jenuh nih. Gak ada temannya di rumah. Tulis Yasmin di pesan tersebut. Beberapa saat kemudian. Ting. Akhirnya ada yang balas juga. Yasmin sangat antusias membuka pesan tersebut. Maaf banget, Yas. Aku gak bisa ke rumah kamu. Nih. Soalnya aku lagi di rumahnya Aminah. Dia lagi ngidam pingin makan masakan uminya. Balas Mila. Yasmin yang tadinya bersemangat kembali menghela nafas panjang. Ya, ternyata Mila lagi gak di rumah. Enak banget ya dia masih bisa keluyuran. Gak kayak aku cuma diam di rumah doang. Beberapa detik kemudian, Yasmin kembali membetulkan posisi duduknya. Jangan sedih dulu diriku. Masih ada besan yang belum jawab. Kali aja Cindy mau nemenin aku hari ini. Ting. Akhirnya yang ditunggu-tunggu. Yasmin kembali sumringah membuka pesan tersebut. Yas, aku juga minta maaf. Karena gak bisa nemenin kamu. Soalnya lagi nemenin Mas Azmi ketemu rekan bisnisnya. Begitulah balasan dari Cindy. Yasmin langsung melempar handphonenya ke nakas. Nyebelin banget, sih. Kenapa orang-orang pada sibuk? Sekarang kayaknya jarang banget ada waktu buat ngumpul-ngumpul. Mereka semua pada memiliki kesibukan masing-masing. Gerutunya kesal. Karena jenuh dan tidak ada yang bisa dilakukan lagi, akhirnya Yasmin keluar kamar. Padahal Ihsan sudah melarangnya untuk beraktivitas, dan diminta untuk berdiam diri saja di kamar sampai ia pulang kerja nanti siang. Bahkan Ihsan juga tidak mengizinkan Yasmin memasak, meskipun hari ini Bibi sedang libur. Aku naik ke atas aja kali, ya. Aku kangen banget sama Aska dan Askia. Biasanya rumah ini sangat ramai dengan canda tawa mereka. Tapi gak terasa, waktu begitu cepat berlalu. Sekarang Askia sudah diambil oleh suaminya, dan Aska sedang memperjuangkan masa depannya. Gumam Yasmin sambil menaiki anak tangga. Langkah demi langkah ia ayunkan, hingga sampai ke lantai atas rumah yang telah mereka tinggali lebih dari 20 tahun itu. Ceklek. Mata Yasmin berkaca-kaca saat memasuki kamar Aska. Entah kenapa saat ini ia tiba-tiba sangat merindukan anak-anaknya. Bahkan masih terekam jelas di ingatan Yasmin, bagaimana riuhnya canda tawa anak-anak itu. Ia duduk di kasur milik Aska, meski kamar ini telah lama tidak ditempati, namun kamarnya selalu dibersihkan dan spraynya selalu diganti. Di kamar itu sangat banyak terpajang foto Aska dan Askia mulai dari masih kecil, hingga mereka dewasa. Karena si kembar itu sangat akur dan sering mengabadikan momen kebersamaan mereka. Yasmin mengambil satu foto. Ia peluk erat saat foto tersebut. Maafkan Umimu ini ya. Nah, mungkin Umi belum bisa menjadi orang tua yang baik untuk kalian. Tapi Umi bersyukur, karena kalian bisa tumbuh dengan baik dan menjadi anak-anak baik. Semua ini berkat didikan dari abi kalian. Ucap Yasmin sendu. Bukan hanya teringat dengan masa kecil anak-anaknya saja, Yasmin juga kembali teringat seperti apa sosok Ihsan yang merubah banyak sekali alur kehidupannya. Yasmin pun menaruh foto yang tengah ia peluk, lalu menggantinya dengan foto keluarga mereka. Bang Ihsan, kamu adalah sosok penyelamat dalam hidupku.
Kamu malaikat yang tak bersayap yang Tuhan hadirkan. Semoga setelah ini, rumah kita akan ramai kembali, ya. Karena sebentar lagi akan ada sosok bayi kecil yang akan menemani kita merangkai kenangan itu kembali. Tapi aku gak tahu, apakah kamu rindu saat-saat perjuangan kita di awal menjadi orang tua dulu? Semoga kamu gak trauma ya, Bang. Setelahnya Yasmin terkekeh karena merasa lucu. Bagaimana tidak, sebab di waktu Askia dan Aska masih bayi dulu, ia seringkali memanfaatkan anak-anaknya itu agar Ihsan dapat lebih lama berada di rumah. Bahkan Yasmin pernah mencubit anaknya yang masih bayi agar Ihsan tidak jadi pergi dengan alasan anaknya rewel. Kamu lagi nelpon siapa? San? Tanya Agil pada Ihsan yang tengah mondar-mandir di ruangannya. Saat ini mereka tengah istirahat mengajar, tapi hanya beberapa menit saja, sehingga Ihsan belum bisa pulang. Ini nelpon Yasmin. Mas? Sahut Ihsan dengan wajah cemasnya. Pasti gak diangkat. Ya. Ihsan mengangguk pelan. Iya nih, Mas. Tumben banget Yasmin nyuekin aku gini. Perasaan biasanya dia cepat banget angkat telepon dari aku. Mungkin dia lagi sibuk kali. Sahut Agil cuek. Gak mungkin, Mas. Aku minta dia buat istirahat aja. Gak boleh ngapa-ngapain. Oh, mungkin bisa jadi dia ketiduran. Gak tahu sih, Mas. Tapi kok aku gak tenang. Ya. Entah kenapa jantung Ihsan berdebar-debar. Dadanya pun terasa sesak padahal tidak ada apa-apa. Perasaan kamu aja kali, San. Mungkin karena kamu lagi kangen aja sama dia. Iya sih, aku kangen banget pingin peluk istriku. Ya elah, baru pisah bentar aja udah kangen. Udah kayak anak muda yang baru nikah aja. Ledek Agil sambil terkekeh. Bukan gitu, Mas. Kamu tahu sendiri, kan, kalau sekarang Yasmin itu lagi hamil besar. Aku takut banget, karena mengingat persalinan pertamanya yang banyak kendala dulu. Gumam Ihsan, sebenarnya ia masih belum siap jika harus mendampingi Yasmin melahirkan. Karena rasa trauma waktu itu masih membekas. Iya juga, sih. Tapi kamu banyak-banyak berdoa aja. Ya, semoga semuanya dilancarkan. Itu selalu menjadi doaku di setiap sujud, Mas. Agil hanya bisa tersenyum mendengar jawaban sang adik. Kayaknya aku pulang dulu aja. Deh, perasaanku gak enak, Mas. Aku harus memastikan bahwa istriku baik-baik aja. Ucap Ihsan setelah mondar-mandir tidak karuan. Panggilan teleponnya pun sudah lebih dari puluhan kali. Namun Yasmin tak kunjung menjawabnya. Ya udah, pulang aja. Kalau butuh bantuan langsung kabarin Mas ya. San. Siap, Mas. Setelah mengucapkan salam, Ihsan pun pulang dengan langkah tergesa-gesa. Entah kenapa di telinganya seolah terngiang-ngiang suara teriakan meminta tolong dari sang istri. Tok! 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 Assalamualaikum. Sayang, ini abang pulang. Bukain pintunya. Dong. Seru Ihsan dari depan pintu. Tidak ada jawaban dari dalam. Membuat Ihsan semakin cemas tidak karuan. Tok! 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 Pintu pun kembali diketuk. Tapi hasilnya masih sama. Ini Yasmin lagi ngapain? Ya. Gumam Ihsan bertanya-tanya sendiri. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk mendobrak saja pintu tersebut. Brek. Percobaan pertama, tidak ada hasilnya karena tenaga Ihsan tidak sekuat dulu lagi. Laki-laki itu terdiam sejenak untuk memulihkan tenaganya kembali. Ceklek. Saat Ihsan kembali ingin mendobrak, pintu rumah itu malah terbuka dengan sendirinya. Abang, kenapa pintunya didobrak? Sih, aku jadi takut tahu. Tadinya aku kira abang itu orang jahat. Omel Yasmin. Menyadari sang istri berada di hadapannya, Ihsan langsung memeluk erat tubuh Yasmin. Kamu kemana aja, sayang? Tanya Ihsan dengan suara bergetar menahan haru.
Aku gak kemana-mana. Tapi kenapa abang telepon gak dijawab? Tadi abang ada telepon? Tanya Yasmin mengulangi. Iya, mungkin hampir 20 kali tahu gak? Maaf, tadi aku lagi di kamarnya anak-anak. Bang, aku rindu dengan mereka. Ya udah, gak apa-apa. Yang penting kamu baik-baik aja. Ihsan mengusap ubun-ubun sang istri seraya menghembuskan nafas lega. Iya bang. Tapi aku pingin banget mengulang masa-masa anak-anak masih kecil dulu. Oh ya? Kalau masa-masa sama abang kamu rindu juga? Gak? Sebenarnya aku juga rindu. Sih? Rindu kenangan yang mananya? Tanya Ihsan antusias. Rindu momen makan nasi padang yang ada di dekat pondok? Bang, biasanya kalau aku ngambek, waktu anak-anak masih kecil, abang pasti belikan aku makanan itu. Ihsan seketika mencebik. Pasti gak jauh-jauh dari makanan. Aturan rindu momen romantisnya. Kek, makan nasi padang ya, bang? Desak Yasmin. Ya udah, iya. Ihsan tidak menolak meskipun sebenarnya ia masih harus mengajar. Yasmin mengunci pintu dan menggandeng tangan Ihsan. Tapi baru saja melangkah 2 langkah, ia langsung terhenti. Kenapa? Sayang? Tanya Ihsan panik, karena istrinya itu mencengkeram kuat punggungnya. Perut aku sakit. Bang, kita ke rumah sakit sekarang. Ucap Ihsan panik. Nanti aja, bang. Anak kita mau nasi padang. Tolak Yasmin, padahal ia sudah mendesis menahan sakit. Tapi abang takut kamu melahirkan di warung nasi padang. Tapi aku ngidam, bang. Tolong turuti, ya. Lagi pula ini ngidam terakhir aku. Setelah ini aku gak akan hamil lagi. Rengek Yasmin, padahal Ihsan sudah panik setengah mati. Apalagi saat ia menatap ke bawah, baju istrinya itu sudah basah. Ihsan jadi kebingungan sendiri, antara mengantarkan Yasmin makan, atau langsung ke rumah sakit. Ke-513, persembahan untuk suamiku, S3. Sayang, itu air ketuban kamu sudah merembes. Sekarang kita ke rumah sakit dulu, ya. Bujuk Ihsan masih sabar. Meskipun sebenarnya kesal dengan tingkah Yasmin. Tapi Ihsan tetap berusaha untuk tidak membuat mood istrinya itu rusak. Sebab ingin melahirkan itu membutuhkan semangat yang penuh. Tapi aku lapar, bang. Nanti kita minta tolong Cindy buat belikan nasi padang. Dan bawa ke rumah sakit, ya. Cindy sama Ustadz Azmi gak ada di rumah. Katanya lagi ada acara di luar. Kalau gitu kita minta tolong Kal aja atau Mas Agil. Arg. Tiba-tiba Yasmin menjerit sangat kencang. Kakinya pun mulai gemetar menahan sakit. Kali ini Ihsan tanpa aba-aba lagi langsung menggendong tubuh sang istri menuju mobil. Ia sadar ini bukan waktu yang tepat lagi untuk meladeni kegilaan Yasmin. Kita mau kemana, bang? Tanya Yasmin tanpa dosa. Padahal Ihsan sudah panik setengah mati. Ia takut jika terlambat sedikit saja maka nyawa anak dan istrinya yang akan menjadi taruhan. Sebab kehamilan Yasmin yang sudah berumur ini sangat tidak aman. Ke rumah sakit, sayang. Jawab Ihsan. Mobilnya pun langsung ia lajukan dengan kecepatan yang cukup tinggi agar cepat tiba di rumah sakit. Tapi aku mau makan, bang. Lenyek Yasmin sambil mendesis menahan sakit. Makannya nanti aja di rumah sakit. Yasmin mengangguk pasrah. Tapi beberapa detik kemudian ia terlihat berpikir karena merasa ada yang tidak beres. Bang, kok kayak ada yang ketinggalan, ya? Tanyanya pada Ihsan. Emangnya apa yang ketinggalan? Yasmin menyipitkan matanya. Apa ya? Biarin aja deh, sayang. Nanti biar abang ambil sendiri. Yang terpenting sekarang kita sampai ke rumah sakit dulu, ya. Mulut Yasmin seketika menganga lebar saat ingatannya sudah kembali pulih. Gawat! Bang! Gawat!
Serunya tiba-tiba. Ciit. Sontak saja Ihsan yang kaget itu langsung ngerem mendadak. Apanya yang gawat? Sayang? Tanyanya semakin panik. Tadi sebelum bukain pintu, aku lagi masak air karena mau bikin minuman hangat. Sepertinya aku lupa matiin kompor. Tadi aku juga ke kamar mandi yang ada di kamar Aska. Dan aku juga lupa kerannya udah aku matiin atau belum. Rumah kita bisa kebakaran sekaligus banjir. Bang. Jelas Yasmin sedikit ngelantur. Ihsan menghembuskan nafas panjang. Tanpa berbicara lagi ia langsung putar balik. Bukan tidak khawatir pada istrinya atau lebih sayang dengan harta. Tapi Ihsan juga baru teringat jika alat-alat bayi yang sudah dipersiapkan belum mereka masukkan ke dalam bagasi mobil. Alat-alat bayi itu masih tersimpan rapi di kamar mereka. Tidak perlu berlama-lama mobil mereka langsung berhenti lagi di hadapan rumah. Ihsan turun lalu pergi ke dapur lebih dulu untuk memastikan bahwa kompornya sudah mati. Laki-laki itu pun menghembuskan nafas lega karena melihat kompor itu ternyata sudah mati. Selanjutnya ia mengecek ke kamar Aska. Dan yang kali ini benar. Air di wastafel kamar mandi itu tidak mati. Lantai kamar mandinya sudah sangat basah. Dengan hati-hati Ihsan berjalan di kamar mandi itu. Setelahnya ia berlari ke kamar untuk mengambil alat-alat bayi. Lalu dengan jurus 1000 bayangan ia kembali ke mobil. Eaak. Ihsan menautkan kedua alisnya heran saat melihat Yasmin telah menggendong bayi yang masih menempel dengan tali pusarnya. Ini anak siapa? Sayang? Tanya Ihsan. Mungkin karena banyak hal yang harus ia lakukan di waktu bersamaan membuat otaknya ngelak. Ini sangat wajar, karena kebanyakan orang juga akan mengalami hilang fokus ketika sedang panik. Anaknya abang. Lah, emangnya aku hamil anak siapa coba? Sahut Yasmin ngegas karena mengira Ihsan menuduhnya hamil anak orang lain. Anakku? Gumam Ihsan sambil menunjuk dirinya sendiri. Iya. Buruan. Desak Yasmin mulai mengeluarkan suara mak lampirnya. Kemana? Ke rumah sakit. Aba Aang. Ke rumah sakit? Iya. Ini anak kita udah lahir. Dia harus segera ditangani oleh dokter. Ihsan baru sadar jika anaknya sudah lahir. Astagfirullah. Maafin abang. Sayang. Ia mengusap-usap kepala Yasmin yang hijabnya sudah tidak beraturan lagi. Udah maaf-maafannya. Ini bukan lebaran. Ayo kita ke rumah sakit sekarang. Ngapain ke rumah sakit? Bukannya anak kita sudah lahir? Yasmin mulai frustasi. Ingin rasanya ia menggetok kepala Ihsan dengan pentungan. Emangnya ini tali pusar siapa yang mau motongin? Abang mau motongin sendiri? Gak berani. Cicit Ihsan sambil menggaruk-garuk tengkuknya. Ya udah, kalau gitu kita ke rumah sakit sekarang. Akhirnya Ihsan mulai melajukan mobilnya kembali. Tapi jujur, saat ini otaknya masih sedikit ngelak dan belum paham dengan apa yang terjadi sebenarnya. Yasmin memeluk erat bayinya. Beruntungnya ia mengenakan hijab yang panjang. Sehingga bisa digunakan untuk menyelimuti sang anak agar tidak masuk angin. Bang, gak usah ke rumah sakit biasa. Ya, kita ke klinik yang di dekat sini aja. Seru Yasmin, karena hanya berjarak 5 menit dari rumahnya ada sebuah rumah sakit yang cukup besar. Ihsan mengangguk patuh, dan setelah sampai di hadapan rumah sakit itu ia menghentikan mobilnya, lalu memanggil tenaga medis untuk membantu membawa Yasmin masuk ke dalam ruang persalinan. Beberapa saat kemudian, Pak, ini istrinya kenapa bisa melahirkan di mobil? Sih? Tanya sang dokter setelah Yasmin dan anaknya selesai dibersihkan. Saya juga gak tahu, Dok. Tadi saya masih menyiapkan semua perlengkapannya. Tiba-tiba istri saya sudah gendong bayi aja. Jelas Ihsan masih bingung. Bagaimana tidak? Ini terasa sangat aneh bagi Ihsan. Karena anaknya lahir tanpa bantuan orang lain. Bisa dikatakan Yasmin melahirkan secara mandiri. Memangnya istrinya sudah kontraksi sejak kapan? Sejak kapan? Sayang? Tanya Ihsan pada Yasmin, padahal ia yang ditanya oleh dokter.
Kayaknya saya cuma ngerasain sakit sekitar 15 menit. Dok, tapi ini bayi udah langsung keluar aja. Jelas Yasmin singkat, karena ia bukan tipe orang yang pandai mendeskripsikan sesuatu. Dokter itu terbelalak. Ia bukan tidak percaya. Karena sebagian orang juga ada yang melahirkan dengan mudah seperti ini. Tapi dari banyaknya orang yang melahirkan, mungkin hanya sedikit yang dapat melahirkan dengan proses secepat itu. Yang benar, Bu. Selang waktunya hanya 15 menit saja. Tanyanya mengulangi. Yasmin mengangguk. Benar, Dok. Memangnya kenapa? Gak boleh. Ya, kalau kontraksinya cuma sebentar, belum boleh melahirkan. Apa boleh kita ulang aja proses melahirkannya? Tanya Yasmin dengan polosnya. Dokter itu terkekeh sambil geleng-geleng kepala. Konsepnya gak seperti itu juga. Bu, tapi saya hanya takjub. Karena ibu sangat beruntung dapat melahirkan dengan mudah. Sebab jika mengingat riwayat persalinan pertama yang melalui operasi Caesar dan usia ibu yang tidak muda lagi, ada berbagai resiko yang akan terjadi. Tapi sungguh, ini benar-benar di luar kendali manusia. Ini semua adalah keajaiban dari Allah. Iya, Dok. Mungkin semua ini berkat doa dari suami saya. Sahut Yasmin sambil meraih tangan Ihsan, membuat laki-laki itu tersenyum bahagia. Setelah dokter pergi, Ihsan pun langsung mengazani sang anak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara seorang ustadz yang begitu merdu dan fasih mengumandangkan azan, menggelegar memenuhi seluruh sudut ruangan ini. Mata Yasmin berkaca-kaca dan hatinya bergetar hebat. Karena dapat melihat kembali momen di mana 24 tahun silam Ihsan mengazani kedua anak kembar mereka. Ya, meskipun waktu itu Yasmin tidak bisa melihatnya secara langsung, dan hanya dapat melihat dari rekaman video saja. Karena posisinya saat itu berada di ruangan pemulihan, sedangkan sang anak berada di NICU. Maafkan aku, Bang. Tidak banyak yang bisa aku berikan untuk membalas semua kebaikanmu. Banyak sekali pengorbanan, hati, ego, dan berjuta-juta rasa sakit yang kamu telan sendirian demi diriku yang egois ini. Aku sadar, tidak memiliki harta dan ilmu yang bisa membuat kamu bangga menjadi pemilikku. Tapi dengan sekuat tenaga, tetesan keringat serta delayan air mata, aku berusaha mengandung dan melahirkan anak-anakmu. Oleh karena itu aku berharap, semoga mereka dapat menjadi sosok anak-anak yang akan membanggakan, serta membahagiakanmu kelak. Amin. Batin Yasmin dengan isakan tangis yang tercekat di dalam dada. Ke-514. Pertemuan Askia dan adiknya S3. Cup. Ihsan mengecup lembut pipi merah sang buah hati untuk yang pertama kalinya. Selamat datang di dunia ya, anak Abi. Semoga kami mampu mendidikmu hingga menjadi putri yang solehah. Tumbuhlah dengan sehat, kuat, dan penyabar. Air mata Ihsan menetes tanpa sengaja. Ketahuilah wahai anakku. Dunia ini bukan tempatnya untuk berbahagia. Di sini tempat kita untuk berjuang. Semoga kamu mampu melewati kerasnya dunia ini dengan baik. Dan tidak pernah dibutakan oleh keindahannya. Sebab kita hidup untuk mengejar akhirat. Bisik Ihsan pada putri kecilnya. Hati laki-laki itu bergetar hebat saat menggendong anak perempuannya. Karena Ihsan tahu mendidik anak perempuan itu sangat berat. Contohnya seperti Askia waktu itu. Yang menguji dan menghancurkan perasaannya tanpa henti. Yasmin melahirkan seorang bayi perempuan dengan berat 3,5 kg dan panjang 50 cm. Tentunya bayi itu sangat cantik, berkulit putih bersih karena menurun dari Ihsan. Ia lahir dengan sempurna tanpa kekurangan suatu apapun. Aku yakin, Abi pasti mampu mendidik anak-anak kita yang keturunan dari orang baik-baik. Sebab mendidik aku yang bukan orang baik-baik aja. Abi berhasil kok. Sahut Yasmin lirih, memberikan semangat pada sang suami yang beban dan tugasnya bertambah. Amin. Aku juga pingin cium anak kita dong, Bang. Pinta Yasmin sambil merentangkan tangannya. Yang mau dipeluk anaknya aja. Abinya enggak. Ihsan memandang sang istri penuh haru.
Ingin sekali ia berpelukan dengan istrinya itu karena telah berhasil melewati masa-masa menegangkan penuh kekhawatiran selama 9 bulan ini. Yasmin hanya menjawab dengan anggukan. Saat Ihsan telah mendekat, ia langsung memeluk keduanya sekaligus. Keduanya pun saling menangis haru. Tidak ada kata yang dapat terucap selain air mata yang berbicara. Namun ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata haru yang penuh kelegaan. Makasih, Bang. Makasih sudah menjadi suami yang baik. Makasih atas kesabarannya selama menghadapi masa kehamilan ini. Bisik Yasmin lirih. Harusnya abang yang berterima kasih, sayang. Terima kasih karena kamu mampu melewati masa kehamilan yang tidak mudah ini dengan baik. Pengorbananmu sebagai seorang ibu dan istri sungguh luar biasa. Ketahuilah sayangku, aku bangga telah memiliki istri sehebat dirimu. Balas Ihsan penuh kelembutan. Ceklek. Mereka tengah merasakan momen haru luar biasa. Pintu ruangan perawatan itu terbuka tanpa permisi. Umi! Abi! Teriak Askia memasuki pintu sambil berlari. Melihat keberadaan sang putri yang sangat membenci adiknya itu, Ihsan langsung menyerahkan bayinya pada Yasmin. Karena takut bayi kecil itu diremes-remes oleh Askia. Ada anaknya Abi. Kamu datangnya sama siapa? Nak. Tanya Ihsan basa-basi sambil menahan tangan Askia agar tidak mendekati Umi dan adiknya. Sama siapa lagi kalau bukan sama suamiku? Bi. Sahut Askia. Pandangan matanya sudah tertuju pada Yasmin dan bayi kecil yang ada di gendongan. Tatapan mata itu membuat Ihsan merasa ngeri karena tidak tahu apa yang ada di pikiran Askia. Sebenarnya sangat wajar jika Ihsan dan Yasmin parno, sebab sejak mengetahui Yasmin hamil saja, Askia sampai membuat huru-hara tanpa henti. Mulai dari ingin merebut calon suami orang, sampai membuat masalah-masalah lainnya. Ihsan celingukan memandang ke belakang Askia. Kalnya mana? Tanyanya karena batang hidung menantunya itu tidak terlihat. Ke kantin. Bi, aku minta tolong sama beliau buat belikan makanan. Abi sama Umi pasti belum makan siang, kan? Masya Allah, ternyata anak Abi ini perhatian juga. Iya dong, aku pingin menjadi anak yang berbakti sama kalian. Makasih, Nak. Gak perlu bilang makasih. Oh iya, aku mau lihat adikku dong. Dia laki-laki atau perempuan? Deh. Ihsan dan Yasmin seketika saling memandang. Yasmin terlihat menggelengkan kepalanya pelan. Sedangkan Ihsan menggigit bibir bawahnya. Ia bingung harus berbuat apa. Askia tidak peduli dengan ekspresi orang tuanya. Ia malah berjalan mendekati ranjang Yasmin. Saat ini bayi mungil itu tengah dipeluk erat olehnya. Mi, aku boleh gendong adik? Gak? Tanya Askia sambil tersenyum. Gendongnya nanti aja ya. Nah, adik kamu masih merah. Kalau posisi gendongnya salah, takut tulangnya bergeser. Sahut Yasmin beralasan. Tapi aku udah pernah gendong bayi kok. Nih. Iya. Tahu. Tapi ini adik kamu baru banget lahir. Yang pasti gendongnya harus hati-hati. Iya. Nih. Tenang aja. Aku bakalan hati-hati. Kok? Askia langsung mengambil sang adik dari pelukan uminya. Yasmin dan Ihsan sampai tahan nafas saking tegangnya. Masya Allah, adikku ini perempuan ya, Bi? Gumam Askia setelah sadar bahwa sang adik mengenakan kain bedong berwarna pink. Iya, Nak. Dia cantik seperti kamu. Sahut Ihsan. Ia sengaja memuji keduanya sekaligus agar Askia tidak iri. Enggak ah, Bi. Sangkal Askia. Deh. Yasmin dan Ihsan kembali tegang. Ingin merebut bayi itu dari Askia. Tapi takut Askia tersinggung. Namun jika dibiarkan, mereka takut bayinya akan kenapa-napa. Adikku ini justru jauh lebih cantik dari aku. Iya kan adik? Sayang. Sambung Askia. Jari lentiknya terlihat mengusap pipi merah sang adik. Akhirnya kedua orang tua itu pun dapat bernafas lega. Karena ternyata Askia tidak menunjukkan kebencian lagi pada adiknya itu.
Alhamdulillah. Ternyata putriku tidak sejahat yang aku pikir. Maafkan Abi, nak. Abi sempat berpikir negatif tentang kamu. Batin Ihsan. Bi, dia mau dikasih nama siapa? Aku udah gak sabar pingin panggil namanya. Abi sudah siapkan namanya. Semoga kalian setuju. Ya. Siapa? Bi. Setelah Askia tidak sabar, padahal Ihsan belum selesai berbicara. Agnia Zulfa Danilah. Yang berarti, anak perempuan kaya dan selalu dekat dengan agama Allah. Semoga nama ini bisa menjadi doa terbaik untuknya kelak. Ucap Ihsan. Ihsan sengaja memberikan nama yang syarat akan harapan yang baik. Sebab Ihsan sadar usianya tidak muda lagi. Ia takut jika tidak bisa menemani putrinya itu hingga dewasa. Ihsan berharap, jika ia tak bisa lagi menjadi penunjuk jalan bagi putri kecilnya kelak. Setidaknya ia dapat menuntunnya melalui doa yang ia selipkan dari nama tersebut. Amin. Sahut Yasmin mengamini. Namanya cantik sekali, Bi. Aku boleh panggil dia Zulfa? Tanya Askia antusias. Boleh, sayang. Sahut Ihsan dan Yasmin kompak. Assalamualaikum. Terdengar suara salam dari luar. Sontak saja membuat semua mata menoleh. Waalaikumsalam. Sahut mereka semua. Masuklah kau dengan membawa beberapa bingkisan di tangannya. Abi, Umi, kalian makan dulu, ya. Seru kau sambil menyerahkan bingkisan itu pada Ihsan. Abang makan aja duluan. Ucap Yasmin. Loh, emangnya kamu gak mau makan? Aku mau makan nasi padang. Abang belum nepatin janjinya. Loh, tadi katanya minta tolong bawain nasi padang sama Kal. Ihsan tepuk jidat. Ia lupa menyampaikan pada Kal. Maaf, abang lupa. Kita makan yang ini dulu aja, ya. Gak mau. Maunya nasi padang. Lengek Yasmin manja. Nasi padangnya nanti sore aja, ya. Nanti Mas Agil sama yang lainnya akan kesini nanti sore. Tapi aku udah ngiler. Bang, Umi mau aku belikan nasi padang? Tawar Kal cepat. Gak usah, Kal. Umimu maunya yang di dekat pondok. Kasihan kamu kalau bolak-balik. Tolak Ihsan sungkan. Gak apa-apa. Di, lagian dekat kok. Gak sampai 10 menit. Tapi di luar panas, Kal. Panas-panas dikit gak ngaruh. Bi, si abang udah biasa panas-panasan. Kok? Ucap Askia menimpali. Iya. Bi, biasanya kemana-mana juga panas-panasan. Kok? Tambah Kal sambil terkekeh. Ya udah deh. Kalau gak ngerepotin boleh. Kal pun langsung pamit untuk membelikan nasi padang. Anak itu memang sangat rajin dan tulus. Ia selalu mengerti tanpa diminta. Sangat bertolak belakang dengan sikap Askia. Menantu kita baik banget ya. Bi, tahu aja apa yang Umi mau. Puji Yasmin. Iya, suaminya siapa dulu? Dong. Ucap Askia sangat kencang. Hahaha. Yasmin dan Ihsan tergelak. Sekarang aja dibanggain. Kemarin waktu awal menikah nolaknya setengah mati. Giliran udah tahu gimana bahagianya dicintai tanpa batas. Kamu baru klepek-klepek. Ledek Yasmin. Gak usah meledek, nih. Umi dulunya juga gitu sama Abi. Bahkan Umi sampai ngatai Abi malaikat maut. Sekarang malah bucin akut. Malahan bucinnya sampai tua. Ledek Askia balik. Yasmin mendelik. Ia kaget karena tidak pernah bercerita tentang kisah cintanya dengan Ihsan dulu. Gak usah sok tahu, Ki. Sungut Yasmin. Aku emang tahu. Kok? Tahu dari mana? Dari Umi Cindy. Sahut Askia sambil nyengir kuda. Dasar besan sial Bisa-bisanya dia buka kartuku di hadapan Askia. Jadilah aku diuti oleh anak ini.
Batin Yasmin kesal sendiri.